Sepertinya anak-anak Ibu sudah hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Yanti. Nah, apa kabar anak-anak Ibu? Sehat semuanya? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat Bu. Nah, Sehat, Bu. Ini Ibu ada yel-yel nih pagi ini untuk kalian. Kalau Ibu lagi bilang antropolenial, kamu bilang asyap. Tangannya gini ya. Antropolog milenial, asyap. Gitu ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Antropolog milenial. Siap. 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 Hari ini belajar antropologi. Nah, kamu tahu nggak kalau menjadi antropolog itu sangat menarik loh. Kamu bisa kerja di kantor pemerintahan, di bagian pamudaya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan tentang materi pelajaran kita hari ini, untuk pembelajaran hari ini agar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu minta ketua kelas dulu Ahmad Sahil untuk membaca doa. Silakan Ahmad Sahil dipimpin membaca doanya. Baik, kawan-kawan, marilah kita awali aktivitas belajar kita pada pagi hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Ibu Ahmad Sahil yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, kemudian Ibu mau ngabsen dulu nih siapa yang sudah datang atau siapa yang belum. Nah, kalau Ibu absen, kamu ini ya, tulis tangan ya, atau mengatakan hadir. Ahmad Sahil. Hadir, Bu. Dewi Suciati. Oh, masih di luar ya. Nah, kita tunggu Dewi ya. Ika Citra Kusuma. Hadir, Bu. Hadir. Terus. Ika Maya Nuraini. Hadir. Hadir. Hadir, Bu. Bagus. Nasution. Masih di luar ya Nasution. Tartin Meti Payung hadir. Hadir, Bu. Pinter. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah hadir semua. Nah, alhamdulillah kita pagi ini sudah bisa melakukan pembelajaran. Kemudian minggu lalu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk nilai budaya gotong royong. Nah, nilai budaya itu kan ada 5 yang disepakati menjadi milik bangsa. Pertama, gotong royong. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, tolong-menolong. Keempat, kemanusiaan. Dan kelima, tenggang rasa. Nah, minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan apa itu nilai budaya, apa itu nilai budaya Indonesia, dan apa itu nilai budaya gotong royong. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke yang kedua dan yang ketiga. Jadi hari ini kita mempelajari 2 bentuk nilai budaya, yaitu tolong menolong dan gotong royong. Maaf ya, tolong menolong dan kekeluargaan. Nah, sebelumnya Ibu mau share screen dulu ya tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian tunggu sebentar ya. Sementara Ibu share screen-nya. Nah, Sitiun tadi Ibu absen, kamu kemana? Halo Nasution. Suaranya lembut. Sinyal, Bu. Tadi ada gangguan sinyal, Bu, sini, Bu. Kenapa? Ada gangguan sinyal tadi, Bu, sini. Oh iya, Ibu paham. Gangguan sinyal tadi, Bu. Nah,
Ya, sekarang udah bisa masuk kan Nasution? Alhamdulillah bisa Bu. Nah, udah bisa ikuti pelajaran dengan baik hari ini ya. Iya Bu. Sekarang lanjutkan ya. Kita hari ini membahas nilai budaya, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran ini untuk kompetensi pengetahuannya, kamu diharapkan mampu menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta masyarakat multietnik yang rukun, aman, dan damai. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, kamu diharapkan mampu merefleksi atau kamu juga nanti diskusi untuk menarik kesimpulan tentang nilai-nilai kultural Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu setelah mengamati video yang Ibu kasih nanti, kadang kamu sudah membaca modulnya sudah dibaca belum di rumah tadi malam? Sudah sedikit, Sudah, Bu. Bu. Beres. Sudah Bu. Baca dong, kalau sedikit bacanya sedikit tahunya. Nah, nanti kalau modul yang sudah kamu baca itu ditambah dengan video Ibu ini, nanti kamu akan paham penjelasan Ibu ya. Nah, nanti setelah mengamati video, kemudian kita bisa nanti diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk tolong-menolong berdasarkan pengorbanan pelakunya. Kemudian nanti juga kamu harus bisa menganalisis contoh kontekstual nilai budaya tolong-menolong. Kemudian kamu juga nanti setelah berdiskusi, kamu diharapkan mampu merumuskan berbagai bentuk nilai tolong-menolong dan kekeluargaan. Dan terakhir, diskusi kamu nanti, kamu diharapkan dapat menyimpulkan nilai budaya tolong-menolong kekeluargaan itu dengan baik. Nah, coba kamu perhatikan peta konsep ini. Nasution, coba kamu baca peta konsep ini. Ya Bu. Ya, silakan dibaca. Suaranya apa? Bentuk nilai budaya Indonesia Bu. Yang pertama itu Ya, apa saja? Yang pertama gotong royong, yang kedua tolong menolong, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat kemanusiaan. Ya, bagus. Nah, gotong royong kan sudah kita bahas minggu lalu. Hari ini kita bahas tolong menolong dan kekeluargaan. Minggu depan kita bahas kemanusiaan dan tenggang rasa. Nah, sebelum Ibu bahas tentang konsep tolong menolong, kamu perhatikan dulu video di bawah ini. Sudah jelas videonya, Nana? Halo? Jelas. Jelas, Bu. Itu video tentang apa kira-kira? Siapa yang membaca captionnya tadi? Tolong menolong. Nah, ya. Yang lainnya, video itu menceritakan tentang apa?
Dibaca nggak captionnya tadi? Kayaknya membeli apa ya? Membeli apa itu tadi ya? Di warung itu kah? Ya. Maaf Bu, kayaknya di warung membeli makanan gitu. Ya, betul. Ika Citra. Bapak ini membeli makanan di warung nasi Padang, uangnya cuma Rp5.000. Nah, kemudian oleh anak penjaga warung ini divideokan. Nah, dia kasihan melihat wajah bapak itu. Bapak ini sehari-harinya menjual agar-agar. Ya. Nah, ditambah lagi saat pandemi, dagangan bapak ini banyak yang tidak laku. Nah, akhirnya video ini viral anak-anak. Setelah viral, masuk akun Lambetura. Nah, kamu tahu kan akun Lambetura itu? Tahu Bu. Ya, Tahu, pokoknya Bu. kamu Lambenya jangan lebih. sampai deh masuk akun Lambetura ya. Kalau sekali aja kamu masuk akun itu, kamu bakal viral. Kalau viralnya yang baik-baik, nggak apa-apa. Tapi kalau viralnya yang nggak baik kan, berabe ya urusannya. Nah, Bapak ini Biar viral. terkenal, biar masuk TV Bu. Masuk TV, terkenal seluruh Indonesia. Nah, Bapak ini viral, kemudian banyak yang kasihan sama dia. Akhirnya, Bapak ini menerima uang 100 juta rupiah hasil donasi dari warganet Indonesia. Hebat nggak tuh? Hebat netizen. Hebat Bu. Banyak Ya, sekali, Bu. karena menyaksikan video ini tergerak hati orang-orang untuk menolong Bapak ini. Nah, sekarang setelah mengamati video itu dan kamu paham, nah, kita lanjutkan. Nah, jadi masih banyak orang baik di Indonesia ini ya yang mau tolong Menolong. 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 Nah, sekarang agar kamu lebih paham, ini ada bentuk tolong menolong berdasarkan tingkat pengorbanan. Nah, silakan kamu catat dulu, keluarkan catatannya. Nanti kalau ibu tanya siapa yang nggak bisa, nanti ibu kurangi nilainya. Siap Bu. Nah, yang pertama ada favor. Favor itu Ika Maya sudah dikeluarkan catatannya? Ika Maya? Iya, Bu. Sudah dikeluarkan catatannya belum? Bukunya ketinggalan Iya, Maya saya, Bu. Bu. Waduh, Maya ini selalu Sebentar Bu. Maya nggak bawa buku. minggu lalu sudah ibu ingatkan. Iya. Minggu lalu sudah ibu ingatkan ya Maya ini. Maya nggak bawa tas Paling Bu. teledor, pokoknya di kelas ini yang ibu perhatikan yang paling teledor. Ya, Maya. Maya. Ibu nggak mau tahu Iya, Bu. lagi Ika. Kamu catatan kamu harus lengkap pertemuan ini ya. Maya punya satuannya Bu. Ya, kamu catat dulu. Dipares saja Bu. Guru. Nah, favor membantu orang lain yang tingkat pengorbanannya kecil. Membantu orang lain yang tingkat pengorbanannya kecil. Nah, Dengan misalnya, pengorbanannya kecil ya, Bu. Udah, misalnya Bu. Nasution mau pinjam pena Ika Citra. Ika Citra mau nggak ngasih? Enggak Bu, saya pelit. Enggak Bu, saya Waduh, Ika Citra nggak punya pensil, Bu. Punyanya Jincu. Ika Citra meminjamkan alat tulisnya kepada Nasution dengan senang hati. Itu salah satu contoh favor. Pengorbanannya kecil. Nanti kalau nggak dibalikkan sama Nasution, nggak masalah kan Ika? ya masalah lah Bu, orang Nasution tuh sering ngabisin pensilku. Dimakan sama dia. Dihabisin, tiap kali minjem nggak pernah dibalikin. Nah, Kebiasaan kalau tuh Kak minjem Nasu. nggak dibalikin, nah Ika Citranya ikhlas, itu berarti tingkat pengorbanannya kecil. Nggak apa-apa, ikhlasin Oh, aja. nggak apa-apa ya. Iya. Nah, kita lanjut yang kedua, donation. Donation itu membantu orang lain pengorbanannya dalam bentuk materi atau uang. Nah, donation ini biasa kalau bahasa Indonesianya donasi. Donasi. Donasi, Donasi. Nah, donasi atau menyumbang. Bang. Nah, did you know, tahukah kamu
bangsa Indonesia itu berdasarkan indeks dari CNN Inggris tahun 2018 ditetapkan sebagai bangsa yang suka berdonasi. Indeks pertamanya Indonesia. Nah, biasanya kalau kita dimasukkan indeks-indeks itu kan kita selalu yang terbawah-terbawah ya, selalu nggak enaknya gitu. Nah, tapi berdasarkan indeks donasi, ternyata orang Indonesia itu suka berdonasi. Ada kasus Rohingya berdonasi, ada kasus Palestina buka donasi, ada kasus Uighur buka donasi, dan orang Indonesia yang paling banyak donasinya. Nah, berarti orang Indonesia itu baik, Bah? Baik-baik. Baik, orang Indonesia Nggak itu pelit. suka bersedekah. Apalagi saya, Bu, baik orang. Nah, donasi. Iya, Ibu percaya Nasution. Nanti kamu jam istirahat belikan bubur ayam ya ke kantin buat Ibu. Nah, itu baru bisa Ibu bilang kamu baik. Udah paham ya, favor, donation. Sekarang ada nggak donation itu yang terpaksa? Pernah nggak kamu mengalaminya? Kamu berdonasi, tapi kamu terpaksa. Ada Bu, ada. Kapan itu? Disuruh bayar uang kas, wajib. Uang kas itu kan wajib, bukan donasi. Kalau donasi ini sukarela, Nak. Memang ini Bu. Tuh, Apa itu? siapa lagi tadi? Dewi ya? Yang ngomong. Apa Bu? Dewi ya. Saya suka berdonasi loh Bu. Nasi di kantin dia, Bu. Ya, contohnya apa? Yang Ibu tanya, Dewi Kasih di uang. kantin, Bu. kamu berdonasi, tapi kamu terpaksa. Pernah nggak mengalaminya? Nasi perasaan, Enggak, Bu. Donasi perasaan. Terpaksa, Nah, Ibu Bu. kasih contoh ya. Ibu kasih contoh dan kalian nanti pasti manggut-manggut. Oh iya, Bu, saya juga pernah kayak gitu. Nah, Ibu kasih contoh. Apa coba? Donasinya. Pernah ke Indomaret? Pernah. Pernah ke Nah, Di sini nggak ada Indomaret, Bu, di sini. Iya, kembaliannya diminta Bu. Nah, Ya kamu Bu, beli, Bu. beli minyak goreng 16.000, kamu kasih duit 20.000. Bu, ini ada promo. Susunya ini beli 2 gratis 1. Enggak, terima kasih. Bu, ini ada promo kan? Promo-promo semuanya pokoknya kita selalu diminta untuk menambah belanjaan kita. Dan terakhir pas dibalikan dikasih kembalian, Bu, donasinya 2.000 rupiah ini. Nah, kamu ngasih tapi terpaksa gitu ya. Kalau nggak ngasih, nanti antrian yang di belakang itu pasti ngeliatin kamu kan? Iya, Bu. Saya ikhlas. Nggak enak gitu ya. Masa 2.000 aja nggak mau ngasih? Padahal kita mau nanya donasinya ini donasi apa? Buat perusahaan dia atau memang disalurkan gitu ya. Tapi kan butuh waktu untuk berdebat. Nah, kan kita malu untuk berdebat kan, jadi terpaksa kita kasih aja. Itu donasi yang terpaksa. Nah, itu sharing pengalaman aja, donasi. Kemudian intervention yang in emergency, yang ketiga ini yang terakhir. Kalau yang ketiga ini, kamu memberikan bantuan kepada orang lain dalam keadaan darurat. Ayo, siapa yang bisa ngasih contoh? Bantuan yang diberikan kepada orang lain dalam keadaan darurat. Bu, saya, Bu. Ngasih contohnya? Ya, silakan. Ngasih darah buat orang kecelakaan Bu. Bisa betul. Apalagi? Ngasih pulsa buat yang nggak punya kuota Bu. Betul, darurat ya. Ya Ayo, darurat mau bantu. belajar nggak ada kuota. Deo, bantu aku dulu dong, darurat nih. Pulsaku nggak ada. Nah, kamu berarti membantu dalam keadaan darurat. Terus apa lagi? Betul, Dewi. Siapa lagi? Bu, misalnya nih, Bu, ada tetangga yang sakit berat, kita bantu bawa ke rumah sakit, Bu. Ya, betul, Nasution ya. Jangan kamu liatin aja tetangga itu lagi sakit, kamu melongo gitu ya. Ya, kamu cari bantuan. Kamu datangi puskesmas atau kamu kasih tahu ke RT, Pak, ini lagi sakit, ayo kita bantu ini.
Harus ada inisiatif ya. Nah, Ibu rasa kamu udah paham tentang bentuk tolong-menolong berdasarkan tingkat pengorbanan. Favor, donation, dan intervention in emergency. Nah, sekarang kita mau diskusi dulu. Ibu sudah menentukan kelompoknya ini. Ada 2 kelompok, kelompok Bromo dan kelompok Tengger. Jadi kamu perhatikan kamu kelompok mana ya? Ibu bacakan. Kelompok Bromo, Ahmad Sahil, Dewi Suciati, Ika Maya, dan Sartin Meti Payung. Dicatat ya. Kelompok Sudah, Bu. Tengger, Rika Citra, Nasution, dan Jihartin. Nah, apa Ya, tugas Bu. kamu? Tugas kamu ngapain? Nah, sebelum berdiskusi, kamu lihat dulu video berikut ini. Kamu perhatikan ya, nanti kalau kamu nggak perhatikan, nanti kamu nggak bisa mempresentasikan diskusi kamu. Ini dari salah satunya kemarin. Bu Lady, saya izin ke kamar mandi sebentar ya, Bu. Ya, panggil kami ya, kita langsung kemana lagi? Tunggu lagi kelas. Nah, silakan gabung di WA group kelasnya berdiskusi. Yuk kasih waktu 5 menit untuk diskusi kali ini. Berdasarkan bentuk tolong-menolong di atas yang Ibu jelaskan tadi, analisa video di bawah ini, termasuk jenis tolong-menolong yang mana. Kamu analisa berdasarkan kelompok kamu. Belum ada pergerakan nih, lihat pergerakan diskusinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Diulas ya. Kelompok Bromo,
Sahil, Dewi, Ya Bu, ini sementara Bu. Sahil, Ya Bu. Polo Tengger, Nasution, jangan lupa. Mana hasil presentasinya Nasution? Silakan. Ya Bu, dari kelompok Kelompok Bromo, silahkan. Romo Ahmad Sahil mau kemana dia ya? Ahmad Sahid Bu, Bu, kelompok Bromo Bu. Saya saja Bu yang presentasi. Ya, Bu Kak Dewi. Ya Dewi. Silakan Dewi. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok Bromo, dalam video itu tolong menolong dalam keadaan darurat Bu. Jadi kan sedang ada pandemi, suasana sedang darurat. Nah, ada tolong menolongnya dalam keadaan darurat. Kita seorang kakek-kakek memberikan tempatnya kepada seorang pemuda. Jadi menurut kami itu adalah tolong menolong dalam keadaan darurat. Terima kasih Bu.
ada suaranya. Ya, tepat sekali Dewi. Itu intervention in emergency, tolong menolong dalam keadaan darurat. Jadi video di situ waktu wabah corona sedang menggila di India itu ya, ada kakek-kakek yang memberikan rangsel tempat tidurnya kepada pasien yang lebih muda. Nah, tindakan ini kata kakek itu dia sudah cukup tua, umurnya 90 tahun. Bu Ledi, jaringannya hilang kah? Bu Ledi. Sepertinya jaringan Terpental ya? Halo anak-anak, bisa kita lanjutkan ini? Bisa, Bu. Nah, ada tanggapan dari kelompok Tengger terhadap penampilan kelompok Bromo tadi? ya Bu. Sudah sepakat ya? Halo Bu. Hah? Sepakat dengan penampilan kelompok Halo, bisa dengar Bromo. Nas, yang kecil suaranya Nas. Yang lain bisa dengan suara ibu ya? Masalah jaringan. Bisa Bu, tapi kecil Bu suaranya Bu. Suara ibu kecil ya? Sekarang sudah jelas belum Nasution? Sudah Bu, sudah lumayan Bu. Halo Nasution? Ya Bu, sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Nah, berarti bisa kita lanjutkan ya. Nah, sekarang
Ibu mau cerita dulu. Ada yang mau dengar cerita Ibu nggak? Mau Bu, mau. Mau Bu. Mau Bu. Nah, ada yang mau dengar cerita Ibu nggak? Mau Bu. Mau. Bu. Mau. Nah, kamu harus dulu kalau mau dengar cerita Ibu kan lebih baik. Ya. Nah, ini biar kamu nggak bosan nih belajarnya. Nah, siapa yang suka main bola di sini? Siapa yang suka main bola? Saya Ayo suka, Bu. main bola, ini sepak bola. Saya suka bola. Ahil, Ya Bu. ya. Nah, ini ada cerita ya. Klub sepak bola Semen Padang tahu nggak namanya apa? SP Bu. Sepak bola dari Padang. Klub sepak bola dari Padang tahu nggak namanya apa? Saya bukan nggak salah. Semen Padang bukan Bu? Semen Padang, Bu. Kalau suka main Padang bola kayaknya Bu ya. pasti tahu. Apa Sahil? Semen Banten Bu. PSP, Dewi aja yang cewek tahu itu PSP Semen Padang. Iya betul Dewi. Kalau kalau dari Palembang siapa? Ayo. Ya, dari Palembang apa? Sriwijaya. Sriwijaya. Yang dari Palembang apa klub sepak bolanya? Sriwijaya. Sriwijaya FC Bu. Ayo yang dari Sriwijaya FC. Palembang. Yang dari kota Palembang semua. Sriwijaya FC. Selatan apa? Selatan. Yang dari Palembang. Dari Palembang. Yang Padang udah yang tadi, yang dari Palembang. Sriwijaya. Sriwijaya. Ayo siapa yang tahu yang dari Palembang? Sriwijaya FC, Bu. Sriwijaya FC besar. Betul Nasution. Sriwijaya. Nah, jadi Bu mau cerita ya. Nah, betul. Jadi klub besar sepak bola Indonesia itu ada ya, ada Persib Bandung, Persija Jakarta, Bali United, ya, Persipura, Wijayapura. Nah ini ada, ya betul. Ya betul Nasution. Nah ini ada pertandingan antara Semen Padang dengan yang lain itu kalah terus. Kemudian ya Nasution, Ibu sudah dengar Nasution. Nah kalah terus, kemudian ada sebuah rumah sakit jiwa di kota Padang itu namanya Gadur. Nah pasien rumah sakit itu setiap kali
kali menonton pertandingan sepak bola di televisi, mereka selalu antusias. Nah, kemudian ketika melihat Semen Padang kalah terus, akhirnya mereka protes. Kemudian Semen Padang nggak bisa main. Nah, akhirnya dokter di rumah sakit jiwa itu memperhatikan banyak pasiennya ini suka bola. Akhirnya dikasih bola, kemudian mereka main. Dan ternyata permainan mereka bagus. Nah, kemudian ada berita kalau Semen Padang mau melawan Persija dan mau melawan Sriwijaya FC dalam waktu yang berdekatan. Nah, kalau Semen Padang melawan Persija itu laganya besar. Ya, harus menang. Akhirnya dokter yang di sakit jiwa tadi itu menemui manajemen dari Semen Padang. Nah, mereka bilang inti Semen Padang baiknya melawan Persija aja. Kalau melawan Sriwijaya FC biar pemain cadangan dari rumah sakit jiwa tadi. Nah, manajemennya setuju. Kemudian minta video permainan mereka. Akhirnya dikirim video dan ternyata benar mereka mainnya bagus. Nah, akhirnya bulan depan mereka main di Palembang. Nah, mereka main ke Palembang naik pesawat, ya. Itu namanya memaksakan diri. Nah, pelatihnya sudah ngomong itu tiap kali ada kesempatan untuk latihan terus biar kita bisa menang. Nah, berangkatlah pemain ini ya, pemain cadangan Semen Padang ini ke Palembang untuk melawan Sriwijaya FC. Kemudian mereka check-in, naik pesawat, itu pesawat charteran, jadi isinya mereka aja, ada penumpang yang lain.
Nah, di dalam pesawat sudah check-in, sudah take off, sudah berangkat, sudah terbang. Mereka aman lah ya. Kemudian di tengah perjalanan kapten itu bilang sabuk pengamannya tidak boleh dicopot. Nah, sabuk pengamannya dicopot. Kemudian latihanlah orang ini di dalam pesawat. Nah, kaptennya di depan, pilotnya itu heran. Itu ngapain tuh di belakang? Coba pilot kamu ke belakang, lihat mereka lagi ngapain. Ya, kapten, ke belakang pilot ini. Rupanya mereka lagi latihan sepak bola. Nah, marah pilot itu, ngapain kalian di sini? Main bola itu di luar, bukan di sini. Kami mau bertanding melawan Sriwijaya FC, kami suruh latihan sama pelatih kami terus, kapanpun dimanapun, pokoknya latihan. Nah, kemudian, halo anak-anak, masih dengar cerita Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Halo? Kak Cira, masih dengar cerita Ibu? Masih, Bu Lady. Masih, Bu. Halo, Bu Lady terlempar ya, Bu? Iya, sepertinya Bu masih berusaha masuk lagi. Ya, ini, Terpental, Bu. ini sudah. Ya, Ibu udah masuk lagi nih. Udah jelas nggak suara Ibu anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Nah, tunggu ya. Nah, Ibu lanjut cerita tadi. Pergilah pemain cadangan ini ke Palembang ya kan? Kemudian di pesawat mereka latihan. Nah, marah kaptennya. Pilotnya tadi Kakak, sudah ambil menegur ijazah. latihan itu di luar bukan di sini. Akhirnya kopilot itu ke depan lagi. Nah, kemudian setelah jalan pesawatnya, suasana di dalam pesawatnya akhirnya diam, hening, sepi. Nah, pilotnya juga bingung. Suruh lagi kopilotnya ke belakang. Kamu lihat lagi ke belakang, kok jadi sepi begini? Dilihat lagi sama kopilotnya ke belakang. Rupanya tinggal satu orang. Nah, kopilotnya nanya, kawan-kawan kamu mana? Di luar, Pak, main bola. Tadi kan Bapak bilang kalau main bola di luar. Nah, kamu kok nggak ikut? Saya pemain cadangan, Pak. Nah, itu Di luar ya. pesawat, Bu. Kenapa? Jadi terjun bebas lah, Bu. Kawannya, yang dia yang satu enggak. Karena dia pemain cadangan. Nah, bisa kita lanjut lagi ya. Nah, cerita itu kamu ibu kamu lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Siap. Nah, tadi kan Ibu sudah bahas tentang nilai
Siap. Ya, tadi nilai tolong menolong. Jadi yang dilakukan oleh pemain cadangan itu untuk menolong pemain inti itu kurang tepat. Ya, mereka niatnya mau menolong, tapi malah mereka sendiri yang ambiar ya. Nah, sekarang yang share Ibu nggak? Sudah bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ibu nanti share screen lagi nih. Belum ya? Belum, Bu. Belum. Ya, jadi itu tentang nilai tolong menolong. Sekarang Ibu lanjut yang topik yang kedua, nilai budaya kekeluargaan. Kekeluargaan adalah interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan berhubung satu sama lain. Nah, keluarga itu hubungan akibat pernikahan. Ya. Setelah menikah, seorang perempuan jadi istri, seorang laki-laki menjadi suami. Dan kalau dikaruniai anak akan menjadi keluarga utuh. Kemudian akan meluas lagi menjadi keluarga besar. Nah, nilai kekeluargaan ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada hubungan akibat pernikahan dari keluarga inti dan keluarga luas. Nilai kekeluargaan juga dianut oleh lembaga sosial, lembaga pemerintahan, organisasi, komunitas, dan kelompok. Nah, untuk melihat nilai kekeluargaan di organisasi atau komunitas, Ibu mau tanya dulu sama Ahmad Sahil. Kamu ikut, ada nggak ikut komunitas, Sahil? Ikut, Bu. Komunitas apa kalau Ibu boleh tahu? Komunitas pencinta alam, Bu. Pencinta alam. Apa namanya? Pasukan Lali Oma, Mapala, Bu. Bu. namanya. Mapala. Nah, kamu dengan Mapala itu hubungan emosi kamu dekat nggak? Dengan siapa, Bu? Dengan kawan-kawan sesama Mapala? Ya, dekat, Bu. Dekat. Karena merasa satu perjuangan, Bu. Satu perjuangan, satu tujuan, satu kegiatan. Cinlok ya, Ada Mas. cinloknya nggak? Nggak boleh, Bu. Cinlok, hati-hati Cinlok. Nggak boleh. Nggak Nah, boleh, Bu. kemudian di dalam komunitas kamu tadi itu ada keakraban kan? Ada keakraban, ada perasaan saling melindungi, ada perasaan saling memiliki. Nah, perasaan-perasaan itu tidak hanya kita miliki di keluarga kita, tapi juga di komunitas kita. Nah, inilah makanya nilai kekeluargaan itu juga ada di komunitas. Ya. Di lembaga-lembaga Ibu rasa juga hampir semuanya punya nilai kekeluargaan. Contoh, komunitas PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, keluarga besar guru itu selalu nilai kekeluargaannya tinggi. Kalau ada yang berduka, selalu datang, selalu membantu. Ayo, siapa di sini yang orang tuanya guru? Saya, Bu. Nah, Ika, merasakan nggak Ika kalau nilai kekeluargaan di PGRI itu tinggi? Iya, Bu. Ya. Setiap dibantu kalau ada apa gitu dibantu. Ya. Pengen beli apa dibantu sama koperasi tapi koperasi PGRI. Iya, itu gunanya kita ikut komunitas gitu ya. Nah, di perusahaan juga seperti itu, perusahaan swasta, negeri, swasta juga punya nilai kekeluargaan itu. Nah, kalau kamu ingin melihat nilai kekeluargaan di perusahaan swasta, Ibu ambil contoh kasus PT Sido Muncul gitu ya. Pabrik apa itu Sido Muncul? Jamu tradisional. Ya, jamu tradisional. Nah, pabrik Sido Muncul ini setiap tahun mengadakan family gathering. Mulai dari direktur,
keluarga direktur, keluarga manajer, keluarga divisi, keluarga karyawan pergi ke satu tempat, melakukan aktivitas bersama, menjalin keakraban, menjalin silaturahmi, nah makan-makan sama-sama. Nah itu ada nilai kekeluargaan. Nah tujuan perusahaan membuat family gathering itu agar keakraban karyawan bisa terjalin dan dengan demikian produktivitas karyawan juga lebih meningkat. Nah, jadi Bu Rosa kamu sudah paham nilai kekeluargaan itu bukan hanya di keluarga inti kita, bukan disayang oleh orang tua kita saja, bukan disayang oleh kakek nenek kita saja. Tetapi ketika kita sudah di luar, sudah di komunitas, sudah di organisasi, nah juga ada nilai kekeluargaannya. Nah, sekarang Ibu minta kamu mengamati video ini. Udah lihat videonya, Nana? Fotonya? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Kenapa itu Ibu itu kiranya? Jarinya terpotong, Bu. Oh iya ya, ini pemotongan jari. Ya, kenapa itu kira-kira jarinya dipotong? Nggak tahu, Bu. Curiga? Ada saudara. Ada saudaranya yang meninggal, Bu. Mengerikan, Ada Bu. saudaranya yang meninggal, terus dipotong satu ruas. Oh, itu namanya Ya, tradisi Iki Palek ya, Bu. Iya, Dewi. Nah, ada yang lain yang menanggapi? Tahu tradisi Iki Palek ini pernah mendengar? Bu, itu nggak pakai baju ya, Bu? Ya, di Lembah Baliem sana, suku Dani, itu masih seperti itu pakaian tradisionalnya. Kalau yang laki-laki pakai koteka. Ya, Ibu, ya. saya pernah lihat ini tradisi ini di film Danies, Bu. Di Danies. Danies. Danias. Danies ya? Enggak Danies. Ya, Danias. Oh, yang siapa itu? Suami istri itu yang membuatnya? Alicia Saleh. Ya, ada kan tradisi itu. Ya, dia menceritakan tradisi ini. Ya. Nah, tradisi ini adalah ungkapan kesedihan jika kehilangan salah satu anggota keluarga. Jadi, menurut suku Dani ini, menangis saja tidak cukup untuk mengungkapkan kesedihan kehilangan anggota keluarga. Karena anggota keluarga itu adalah bagian dari diri dia. Jadi ibarat tangan, kalau lengkap itu semua pekerjaan akan cepat selesai ya, bersatu. Nah, ketika ada anggota keluarga meninggal, otomatis ada satu anggota keluarga yang tidak bisa lagi membantu. Ya, biasanya pada masyarakat Lembah Baliem ini pekerjaan dilakukan bersama-sama karena mereka komunal. Nah, ketika dia meninggal, mereka akan memotong jarinya pakai kapak. Ya, tapi biasanya nggak langsung dipotong gitu. Kamu jangan takut dulu. Biasanya diikat dulu sampai jarinya itu, ujungnya itu, pembuluh darahnya udah mati, baru dipotong gitu ya. Nah, ini nilai kekeluargaan pada masyarakat tradisional Lembah Baliem. Nah, mereka mengungkapkan kesedihan atas kehilangan anggota keluarga dengan cara memotong jarinya. Nah, jadi nilai kekeluargaan tidak hanya pada masyarakat tradisional seperti di Papua ini, juga di seluruh lapisan masyarakat, di komunitas, di lembaga sosial, di perkumpulan, di organisasi pemerintah ada nilai kekeluargaannya. Nah, sekarang dari hasil penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Enggak. Sekarang Ada, Bu, ada.
Ya, Ada, Citra, Bu. silakan. Jadi kalau konsep kekeluargaan beda tipis sama tolong menolong kayak gitu ya Bu ya? Enggak seperti itu, Ika. Konsep tolong menolong itu Enggak ya Bu hubungannya ya? sangat Gimana luas ya? dengan siapa saja. Ya, bahkan seperti Ibu bilang tadi, donasi ke negara mana saja bisa dikasih, bisa ditolong. Nah, tapi kalau konsep kekeluargaan ini nilainya itu lebih ke ikatan emosi, ya, ikatan emosi atau ikatan di keluarga. Jadi lebih luas gitu Bu ya? Tolong menolongnya lebih luas gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Iya, tolong menolongnya lebih luas. Cukup Bu. Nah, nilai kekeluargaan, kasih sayang itu juga yang mendorong seseorang untuk membantu orang lain. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah, paham. Nah, kalau tidak ada, Ibu cukup. Nah, nanti jangan lupa kerjakan tugas di Google Classroom ya. Tugas LKPD-nya ada 10 pertanyaan di situ. Nah, PR ya Bu. sinkron ini kan sekarang kita tatap muka, Google Meeting, nanti sinkronisnya kamu kerjakan LKPD-nya ya nak. Nah sekarang Ibu. Ya Bu. Siap. Nah siapa yang ditanya bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, yang saya. LKPD kerjakan Bu. sekarang. Kan kita 30 menit lagi. Kirimnya Sudah habis Bu waktunya. Waktunya sudah habis Bu. Kerjakannya sekarang ya. Nah, siap, antropolog harus semangat ya. Siap. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan Ica, pembelajaran Bu. kita hari ini? Ica. Ya, silakan Dika. Citra. Ica ya. Dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa tolong menolong dan kekeluargaan adalah bentuk Bacakan dari aja nilai kesimpulannya budaya, ya. nilai budaya Indonesia. Iya Bu, ini lagi baca. Berarti ini dari kelompok saya Bu. Ini Bu cukup. Tolong menolong dan kekeluargaan adalah sampai di sini. Kesimpulannya, tolong menolong itu adalah nilai budaya luhur yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan kerukunan baik di Indonesia sendiri maupun di seluruh dunia. Nah, minggu depan kita akan lanjut kemanusiaan dan lenggang rasa. Baca modulnya ya, Nak? Iya. Oke, untuk akhir pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan Sahil baca doa penutup pembelajaran kita ini.
teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Ahmad ilmu yang Sahid, kita terima bersama. bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Silakan ditutup dengan doa. Kalau nggak Ika Citra aja baca doanya. Bu, cukup sampai di sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lady sudah presentasi. Silakan Pak Eko untuk memberikan saran atau masukan kepada Bu Lady. Monggo Pak Eko. Yes, terima kasih Bu Tri. Dengar suara saya ya, Bu Lady. Halo, Bu Lady. Sepertinya Pak. Sepertinya apa namanya di Bu Lady itu jaringannya kurang begitu bagus. Jadi antara ketika teman-teman ngomong sama Bu Lady itu kurang apa ya, ada jeda gitu. Bisa Jadi Pak. Bu Lady ketika menjawab. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Lady karena telah melakukan peer teaching dengan baik, walaupun sebenarnya ada beberapa kendala. Jadi mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pendahuluan tadi saya melihat sudah baik ya. Mulai dari bertanya tentang persiapan atau kesiapan peserta didik, kemudian ada yel-yel juga tadi sebagai penyemangat, doa, presensi, dan juga sudah menyangkut materi sebelumnya. Kemudian di penutup, tadi saya sudah melihat sudah melakukan suatu refleksi dan kesimpulan dengan cara bertanya kepada peserta didik materi apa yang dipahami, kemudian disimpulkan bersama, berdoa, dan menyampaikan materi untuk kegiatan berikutnya dan juga kegiatan peserta didik setelah kegiatan sinkron tersebut. Walaupun ada kendala tadi ya, jadi ketika peserta didik menjawab itu kan belum sampai selesai karena memang ada gangguan jaringan. Ada beberapa hal yang saya tulis di sini terkait dengan kegiatan inti dari Bu Lady. Yang pertama terkait dengan slide. Di video itu ditampilkan dalam slide, tetapi videonya itu terlalu kecil karena di slide itu dibagi, yang sebelah kiri itu gambar atau video, kemudian sebelah kanannya tulisan. Sehingga ketika saya lihat dari sini terlalu kecil dan kurang begitu jelas. Nah, lebih baiknya ketika video itu dimasukkan di dalam slide, tayangannya itu di full penuh satu slide. Jadi tulisannya dengan penjelasan di atas saja, misalnya amatilah video berikut, atau mungkin apalah, intinya yang tulisannya tidak begitu banyak sehingga nanti video itu bisa terlihat dengan lebih jelas. Itu yang pertama. Kemudian ya terkait dengan diskusi khususnya di sini saya melihat tadi kita masih bingung. Jadi ketika Bu Lady tadi menayangkan sebuah video untuk diskusi, tapi ternyata setelah itu malah Bu Lady menjelaskan lagi banyak sekali bercerita tentang masalah sepak bola. Nah, sehingga di sini dari diskusi itu terkesan guru itu masih banyak berperan dan tidak terlihat proses diskusinya. Jadi saya menunggu diskusinya di mana anak-anak kok belum melakukan kegiatan diskusi, di tayangan tidak ada, dan Bu Lady dalam kegiatan itu banyak bercerita sehingga anak-anak diskusi itu malah menjadi terhambat itu. Jadi prosesnya itu menjadi terhambat. Kemudian di awal kalau tidak salah tadi saya mendengar sepertinya ada proses presentasi, tetapi setelah itu tidak ada dari anak-anak. Presentasinya di mana itu juga belum tersampaikan, ataukah mungkin nanti pas waktu saya tidak mendengar, atau mungkin ada bagaimana saya kurang paham. Itu terkait dengan masalah kegiatan diskusi kelompok.
Kemudian ya intinya ini. Jadi sebenarnya kendala dari Bu Ledi itu kalau saya melihat lebih banyak kepada kendala jaringan, sehingga Bu Ledi sendiri konsentrasinya menjadi terpecah. Bahkan saya melihat Bu Ledi juga tangan belakang sepertinya lebih sendiri. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Tetapi secara keseluruhan sudah baik, tidak ada masalah. Itu cukup. Itu Ibu Putri dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko ya. Jadi itu masukan dari Pak Eko. Nah mungkin sedikit ada kesamaan dengan masukan dari saya. Nah saya juga melihat ini kok bolak-balik keluar. Nah ini ketika misalnya terkendala jaringan, maka nanti akan akhirnya tidak fokus, memang akan terpecah-pecah gitu ya. Jadi kami berharap Ibu nanti pada saat PPL ya, atau pada saat kompre, karena sebentar lagi kita kompre, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ini akan mengacaukan nanti kalau pada saat ujian kompre terjadi keluar masuk begini, nanti akan memang betul-betul akan mengacaukan Bu ya. Kami nanti aduh di mana ya gitu ya, sudah sampai mana, jadi Ibu nanti bingung, kami juga pun harus menunggu gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pada saat PPL Bu, diusahakan jaringan tidak seperti ini ya, karena itu nanti ada 3 siklus itu. Kemudian yang terakhir, pesan kami pada saat UKIN itu jangan sampai juga hasil rekamannya seperti itu. Ini agak beralamat agak kurang bagus gitu Bu ya. Ini saran kami. Kemudian yang selanjutnya Bu, memang saya lihat Bu, mungkin porsi untuk Bu Guru itu dikurangi ya. Jadi tidak terlalu banyak mengambil peran Bu gurunya di sini, tapi lebih banyak ya yang mengambil peran itu adalah siswanya, termasuk respon ataupun komentar terhadap video. Yang kedua itu juga pada saat presentasinya itu memang belum muncul ya. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk presentasi, ini kan kelompoknya, jadi mewakili kelompoknya. Termasuk juga di video ini Bu, kalau bisa tulisannya yang agak jelas ya, karena kalau tulisan terlalu kecil atau tidak jelas, nanti anak-anak malah nggak fokus untuk menyaksikan video ini gitu ya. Jadi ini tidak apa-apa, karena ini kan masih proses ya Pak Eko untuk praktik belajar. Cuma ini memang nanti perlu dicermati, dibenahi lagi, sama seperti komentar kami kemarin bahwa nanti setelah video dikirim ke Bu Ledi, ini nanti dilihat lagi Bu, oh di mana ya kekurangan saya, di mana yang perlu saya tambah, yang perlu saya kurangi ya, itu nanti dilihat lagi Bu ya untuk perbaikan nanti, karena masih ada beberapa yang harus kita lewati terkait dengan video praktik ini ya itu Bu ya. Jadi itu masukan kami. Jadi apa yang ada di RPP itu juga bisa diimplementasikan Bu. Nah ketika itu disampaikan di kelas ya, kita harus betul-betul eksis ya. Kita harus eksis bahwa apa yang sudah disampaikan di RPP dipraktekkan, dan itu juga harus dimunculkan dalam prakteknya itu Bu. Jadi dia nanti akan sejalan semua, akan linier ya. Jadi tidak ada yang RPP-nya berkata apa, prakteknya berkata apa, sehingga terkesan nanti tidak bisa mengimplementasikan semua yang ada di RPP itu di dalam kelas Bu. Karena nanti di dalam prakteknya ya memang seperti itu gitu ya. Terutama nanti yang parah itu pada saat real teaching itu di dalam UKIN Bu, itu yang dicermati oleh penguji, benar nggak RPP-nya seperti ini, kok videonya berbeda gitu. Nah ini akan mengurangi nanti nilai Bapak Ibu ya, ketika yang ditampilkan dan yang ditulis itu sedikit agak berbeda. Jadi kalau menulisnya A ya A semua gitu, B ya B juga gitu. Jadi tidak nah itu Bu ya. Termasuk nanti di dalam praktik pembelajaran Bu ya, tolong nanti kita memakai kurtilas aja gitu ya. Kita lebih banyak memotivasi, dan siswa itu harus lebih aktif ya. Kita memang memberikan Bu pemicunya, kita pemantiknya, memberikan awal, tapi mereka yang lebih banyak mengajukan pertanyaan. Kan ini kan untuk melihat bagaimana pemahaman dan kemampuan siswa terkait materi yang kita sampaikan. Ya, itu mungkin sementara Bu Ledi, dan mohon maaf ini kalau masukan kami seperti ini, karena ini ada untuk demi kebaikan Bapak Ibu ya Bu ya. Ini memang sekedar latihan aja dulu gitu. Dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki Bapak Ibu ya. Mungkin itu dulu Bu ya yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada masukan ataupun ada mungkin komentar dari Bu Ledi, silakan Ibu.
Oh, suaranya Bu Lady malah nggak keluar, Ibu. Suaranya tidak terdengar ini, Bu. Ya, ini enggak, ini mungkin jaringan ini. Sepertinya jaringan ini, hambatannya di jaringan Bu Lady ini. Terima kasih atas komentarnya Pak Eko. Tentang presentasi tadi, itu saya mau share screen presentasi kelompok A dan kelompok B itu di share screen delay Pak, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa menampilkan. Sudah terdengar nggak Pak Sahil? Ya, kalau sekarang terdengar. Ya, terdengar Bu. Ya, jadi Bu Lady suaranya timbul tenggelam gitu ya, kadang sekali muncul, kadang hilang gitu ya Bu ya. Ini ya. Oke, terima kasih Bu Lady. Mari kita Bapak Ibu bersama-sama meninggalkan room ini. Ya, kita kembali ngeklik room yang tadi ya, untuk kembali bersama-sama ke sini. Dengar Pak Terima Sahil? kasih ya, Bu Lady sudah presentasi.